sini ingin menjelaskan sejarah perumusan Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia. Untuk mengenal Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah dan dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, maka perlu melihat aspek sejarahnya. Sejarah Pancasila tidak lepas dari sejarah berdirinya Indonesia. Pancasila menjadi sistem bernegara dan dasar negara yang merupakan kombinasi. Pancasila menjadi sistem bernegara dan dasar negara yang perlu kembali dipelajari oleh setiap generasi bangsa, terutama untuk menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rumusan Pancasila dibagi menjadi 3 bagian kategori sejarah utama. 1. Sejarah perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI sebagai tahap pengusulan dasar filsafat negara Indonesia. 2. Sejarah rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat negara yang berkaitan erat dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Sejarah rumusan Pancasila pada periode sebelum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memiliki titik pijak sebagai norma nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi dasar negara atau filsafat. Kelima dasar negara itu adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 8 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilai tersebut telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pada sidang pertama dan sidang kedua, dan akhirnya disahkan secara yuridis sebagai filsafat negara Republik. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan negara Indonesia atau Indonesia Merdeka. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 untuk merumuskan filsafat dasar negara bagi negara Indonesia. Ada 3 tokoh yang mengusulkan beberapa asas, diantaranya adalah Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Profesor Dr. Supomo juga memberikan pandangan masalah dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 31 Mei 1945. 5 asas dasar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Musyawarah. 5. Keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan 5 asas dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu
1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan pri kemanusiaan. Mufakat dan demokrasi. 3. Kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang BPUPKI belum berhasil mencapai kata sepakat mengenai dasar negara. Maka dibentuklah Panitia 9 yaitu PPKI. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno dan menghasilkan suatu piagam yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah sebuah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Rancangan ini dirumuskan oleh Panitia 9 PPKI di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta mengandung 5 sila yang menjadi bagian dari ideologi Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret kepresidenan yang mengatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan konstitusi. Di paragraf keempat dan terakhir Piagam Jakarta terkandung 5 butir sila yang dianggap sebagai bagian dari Pancasila. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan sebagai sistem syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai moral yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai yang merupakan nilai moral yang harus kita pahami dan amalkan adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 3. Sikap saling menyayangi dan mencintai. 4. Saling menghormati antar sesama dan menghargai pendapat sesama. 3. Bekerja sama dengan tolong-menolong. Pelajaran yang diambil dari pelajaran tersebut adalah memahami proses perjuangan lahirnya jiwa bangsa. Dengan belajar Pancasila yang kita dapat adalah nilai kebersamaan dan kemusyawarahan, toleransi antar sesama, pentingnya dasar negara untuk kehidupan bermasyarakat, memahami nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, serta semangat nasionalisme dan anti penjajahan.